Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur, dan hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang begitu panjang, lebar, luas, dan dalam, yang tak dapat kami ukur dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Berilah kepada kami kekuatan yang baru oleh karena firman-Mu, sehingga kami bersukacita melewati hari ini. Berikan Roh Kudus-Mu membuka hati pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi ayat renungan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dalam bahasa Batak demikian dikatakan, ai disido patongonoku tuaka bangso dila napita, asa saluhut nasida majo guarni jahoba, asa dioloi nasida ibana maroha sisang mujur. Sampai di situ firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pasti mengetahui kalau bibir adalah bagian tubuh yang sering digunakan oleh manusia. Mata orang selalu banyak melihat bibir karena sering digunakan untuk berbicara atau berkata-kata dan makan makanan. Sering juga kita mendengar pepatah dalam bahasa Indonesia yang mengatakan lain di bibir, lain di hati, yang artinya apa yang diucapkannya tidak sama dengan yang diperbuatnya. Kita juga pasti pernah mendengar tipis bibir, yang artinya pandai berbicara. Lalu juga ada hanya sampai di bibir saja, yang artinya apa yang dikatakannya tidak keluar dari lubuk hatinya. Juga ada jadi buah bibir, sedang menjadi buah percakapan masyarakat umum, dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bibir yang bersih membuat tubuh kita enak dipandang. Namun jika bibir kita kotor, maka kita pun merasa kurang enak. Selain itu, jika mau jujur, salah satu bagian tubuh yang sering membuat kita berdosa adalah bibir atau mulut kita. Mengapa demikian? Karena kita sering kali mengucapkan kata-kata atau kalimat yang sia-sia. Kepribadian dan karakter seseorang dapat dilihat dari apa yang diucapkannya. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan sering mengucapkan perkataan yang kurang baik, dalam artian mengucapkan perkataan yang tidak menghargai Tuhan. Mereka menghujat nama Tuhan karena mereka menderita, padahal penderitaan mereka itu adalah akibat dosa-dosa mereka sendiri. Itulah mengapa Alkitab pun menyebutkan bangsa Israel sebagai suatu bangsa yang tegar tengkuk. Jika bangsa Israel saja yang adalah bangsa pilihan Tuhan seperti itu, bagaimana dengan bangsa-bangsa lain yang tidak pernah mengenal Tuhan? Dalam nas ini, Nabi Sefanya menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan bibir yang bersih kepada bangsa-bangsa, atau tidak hanya kepada bangsa Israel,
atau dengan tujuan agar mereka bisa memanggil nama Tuhan dengan benar dan juga beribadah kepada Tuhan dengan benar juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan bibir, ketika Tuhan memberikan bibir yang bersih tersebut, maka bangsa-bangsa tersebut tidak akan lagi mengucapkan perkataan yang congkak dan sombong. Mereka tidak akan lagi berani meninggikan dirinya di atas gunung Tuhan yang kudus. Mereka akan meninggalkan segala perbuatan durhaka mereka. Sekarang, apakah kita sudah memiliki bibir yang bersih? Apakah bibir kita lebih banyak mengucapkan dan membahas kata-kata firman Tuhan? Atau lebih banyakkah kita membahas kata-kata yang sia-sia? Selama kita percaya kepada Tuhan, maka janjinya untuk memberikan bibir yang bersih kepada kita itu akan juga tetap berlaku. Kita harus meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita bisa dan mampu menggunakan bibir kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kata-kata kita menjadi penguat iman, menjadi motivasi, menjadi kekuatan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dikala mereka sedih, kita dapat memberikan kata-kata penghiburan. Di saat mereka sedang dalam kesusahan atau dalam penderitaan, kita menguatkan mereka oleh karena perkataan firman Tuhan. Sehingga orang-orang yang kita jumpai di sekeliling kita memperoleh kekuatan yang baru oleh karena firman Tuhan yang kita ucapkan. Sehingga segala perkataan kita boleh dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, ajarilah kami agar kami dapat berkata-kata dengan baik. Kami mau memakai mulut kami, bibir kami, hanya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada dan bekerja. Berkati sertai kami satu hari ini. Semua kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Engkau melindungi anak-anak yang di dalam sekolah, dari tingkat TK sampai universitas. Engkau beri kepada mereka kepintaran. Roh Kudus-Mu mengajari mereka setiap saat. Kepada jemaat-Mu yang sedang dalam pekerjaan, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Tuhan beri kepada mereka kerendahan hati, supaya melalui kerendahan hati tersebut, setiap pekerjaan yang mereka lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sertai kami Tuhan, dalam hal apapun yang kami lakukan hari ini. Jika ada yang di dalam sakit penyakit, Tuhan menyembuhkan. Tuhan memberkati obat-obatnya. Tuhan memberkati tangan para medis sehingga mereka dapat memberikan perawatan yang baik bagi orang-orang yang sakit. Baik yang sakit di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati kami Tuhan di dalam melewati hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat beraktivitas.